Undang-undang dasar palsu itu kerjasama antara rejim dan oligarki itu sangat erat, membuat rakyat mayoritas pribumi sengsara hidupnya. Kita jatuhkan pemerintahan Prabowo Gibran. 1 orang mati, 10 orang mati, 100 orang mati, asal DPR MPR kembali ke UUD 45, nggak soal. Dan itu akan terjadi. Kita duduk di DPR MPR, kita sampaikan maklumat revolusi. Presidennya kan lansia, lemot gerakannya. Lagian lansia ngapain sih jadi presiden? Punya wakil juga pelangap-pelongo tuh wakil presidennya. Lagian anak masih kecil disuruh jadi wakil presiden. Emang bisa? Maksa sih begitu, nih negara maksa. Tau nggak? Udah ketuaan jadi presiden, masih kemudaan jadi presiden. Ngawur makanya jadinya. Udah nggak usah lama-lama, turun aja deh. Assalamualaikum Pak Bintang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum lama ini Prabowo kembali mengumpulkan para taipan-taipan Untuk kesekian kalinya, ya kan. Mereka beraudensi, bahasa kerennya, ya kan. Nah, saya nggak tahu apa agenda di dalamnya sebagai orang awam, tapi yang jelas kan kemarin ribut-ribut soal bencana. Dibekukannya 28 izin, akhirnya dikembalikan lagi. Sebelumnya pik gontok-gontokan, para taipan diundang ke istana, adem lagi. Nah, Morowali begitu. Bahkan Syafri Samsudin sudah mengatakan, oh ya, yang di ada republik dalam republik. Nah, di IMIP. Iya. Ya, nah, ini udah berulang kali Prabowo menjamu, mengundang para taipan yang sebetulnya kalau kita lihat dalam gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat yang kemarin baru dideklarasikan, kok seolah-olah bertolak belakang. Nah, saya pengen mendapat penjelasan dari Pak Bintang sebagai lagi-lagi sebagai seorang ekonom dan aktivis, bagaimana melihat peristiwa Prabowo mengumpulkan di istana untuk ngopi bareng. Jadi sebetulnya para konglomerat oligarki ini sudah dilahirkan di zamannya Pak Harto, dan mereka atau dalam bahasa yang saya sampaikan adalah mereka dibesarkan oleh Pak Harto. Pak Harto memelihara ayam-ayam petelur emas. Pak Harto dapat telur ayamnya, si para konglomerat itu adalah ayam-ayamnya yang menghasilkan telur emas itu. Jadi semakin lama semakin besar. Konon itu diawali ketika Pak Harto masih di divisi Diponegoro, berkenalan dengan Bob Hasan, lalu dengan Lim Swee-lyong, pendiri segala macam Indo. Ya, ada Indomaret, ada Indomobil. Kemudian yang non-Indo juga ada, seperti tiga roda, semen, macam-macam, Bugasari, ya. Dan ternyata Cina-Cina ini, ya, dari Raja Tekstil Tenin King, Raja Sawit Sutanto Tanoto, yeah. Raja Plastik Prayogo Pangestu, Raja Mobil Astra, bersama-sama dengan William Suryajaya dan lain-lain, itu ternyata
mereka itu menggunakan pasal 33 ayat 1, Mas. Perekonomian mereka ini, Cina-Cina ini disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi kekeluargaan di antara mereka itu erat sekali. Meskipun ya adalah konflik antara Lipo dengan Matahari, konflik antara dunia fantasi Ancol dengan siapalah gitu ya. Oh iya ya, waktu itu. Ya, jadi akhirnya itulah negara dalam negara. Negara Cina yang kemudian kita labeli dengan oligarki Cina itu bersimbiose mutualistis dengan rejim. Ya rejim Pak Harto, rejim SBY, ya, rejim Megawati juga begitu. Saya nggak mendengar secara gamblang ya, artinya jelas-jelas Habibie dengan Gus Dur yang bekerja sama dengan oligarki ini. Tapi kemudian setelah Undang-Undang Dasar 45 asli itu berubah ya menjadi Undang-Undang Dasar palsu, itu kerjasama antara rejim dan oligarki itu sangat erat, dan jembatannya ada di Sri Mulyani. Ya. Sri Mulyani lah yang menjembatani itu, membikin rakyat mayoritas pribumi sengsara hidupnya, tetapi memberi kesempatan kepada para oligar ini mampu membuat negara Cina di dalam negara RI. Ya kebetulan SBY, Jokowi lalu berlanjut dengan Prabowo ini cuma boneka-boneka aja. Dan di belakang oligarki ini juga superpower seperti Amerika dan negara-negara aliansi baratnya plus Cina memang menghendaki kerusakan di Indonesia. Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ya, dan pribumi. Sebab negara-negara lain itu kecuali Afrika dan Amerika Latin ya, itu praktis nggak ada yang disebut pribumi. Ya. Yang mempunyai nasionalisme pribumi itu Indonesia itu terbesar lah. Nah ini menakutkan, apalagi dengan sumber daya alam yang luar biasa. Ini menakutkan. Dan oleh karena itu Indonesia harus dikepung, harus dikeroyok. Nah rencana reklamasi pulau-pulau itu sudah, seluruh pantai di Indonesia sudah diplot, sudah dirancang. Nah ini adalah hasil kerjasama antara rejim yang berkuasa, yang saya sebut sebagai boneka-boneka ini, karena mereka tidak loyal kepada rakyat, bangsa dan negara, bersama-sama Cina oligarki. Jadi pikiran mereka berdua ini, rejim Dracula dan oligarki Cina ini, asal orang Indonesia itu masih ada udah cukup lah. Kalau perlu yang miskin-miskin itu dihabisi aja semuanya. Nah ini menjadi pikiran mereka. Nah, saya bilang ini pikiran gila. Kebetulan juga ketemu sama boneka-boneka gila, tidak waras. Oleh karena itu pertemuan-pertemuan itu akan selalu terjadi. Seperti saya pernah katakan, sebetulnya naiknya Jokowi itu udah dirancang oleh oligarki-oligarki itu. Ya James Riyadi, Tommy Winata, Aguan, dan lain-lain itu yang merancang Jokowi untuk jadi
presiden tanpa ijazah, dibantu oleh Amerika, dibantu oleh Cina, dan setiap kali pertemuan antara rejim Dracula dan oligarki Cina ini terjadi deal. Oke, Prabowo bilang, bantulah kami, misalnya antara lain jangan sampai lewat 17.000 rupiah per dolar. Si Cina juga bilang, kalau gitu yang 28 perusahaan-perusahaan sawit dan lain-lain itu tolong dihidupkan kembali. Itu dealnya antara lain lah begitu. Dan tentu saja bagi dunia yang waras dan rakyat Indonesia yang 280 juta, atau mungkin sekarang udah naik mendekati 300 juta. Sebab Bill Gates sudah mengatakan begitu. Bill Gates menyebutkan 300 juta. Itu akan terjadi jual beli semacam itu, di mana semakin besar oligarki semakin berkuasa. Untuk mencapai tujuannya, seluruh pantai Indonesia ini akan menjadi pulau-pulau reklamasi, baik untuk pendaratan tentara-tentara Cina maupun untuk tujuan yang lain-lain. Nah, kalau ini dibiarkan terus, nggak ada lagi Indonesia. Yang melarat udah mati, ya. Yang masih bisa bertahan hidup, lama-lama juga akan mengalami penjajahan yang sama, baik oleh rejim Dracula maupun oleh Cina, oligarki Cina. Jadi peta NKRI ini lama-lama akan hilang, entah segera, entah masih besok-besok. Tetapi kira-kira jalan ke arah sana akan terjadi. Nah, setiap kali orang-orang kayak Pak Sunarko, saya dan lain-lain memikirkan mengenai bagaimana menumbangkan rejim ini, setiap kali Prabowo akan bertemu dengan mereka. Ya persis seperti kemarin. Hari Selasa tanggal 5 Februari itu, pada saat Pak Narko, Jenderal Sunarko menyampaikan deklarasi kedaulatan rakyat, Prabowo bertemu dengan mereka. Ini akan berulang-ulang terus. Nah, sampai kapan kita bersabar? Sampai kapan Purbaya merasa gagal? Sampai kapan Prabowo tiba-tiba waras? Kita nggak tahu. Tapi sooner or later itu akan terjadi. Jadi bagaimana caranya menumbangkan saja rejim ini? Banyak kok orang-orang yang lebih hebat daripada Prabowo. Masa dari 300 juta nggak ada satu juga? Ya pasti ada. Masalahnya tinggal keberanian, dukungan dari masyarakat, ya, dan berpikir waras. Sebab kalau dibiarkan terus, oligarki itu tambah. Sekarang itu udah naik, udah nginjak kepala itu. Ya, lama-lama kita digorok.
Ya lebih baik sekarang aja lah. Iya. Jadi saya, kalau para jenderal ini mengatakan mari masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke kita rebut kembali kedaulatan rakyat, saya akan mengatakan mari rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke kita jatuhkan pemerintahan Prabowo Gibran, habisi Jokowi, baik lewat penjaraan maupun lewat hukum, karena kita negara hukum, ya, dan kita tentukan nasib si oligarki Cina ini supaya bisa hidup, kalau mau hidup bersama, ya sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita, pasal 27, ayat 1, ayat 2. Asal jangan menyentuh kedudukan presiden. Terlarang itu. Baik itu untuk orang-orang macam Ahok, mau jadi menteri oke. Asal jangan nyelundup. Mau jadi gubernur oke. Kita buka kesempatan. Tapi hukum harus tegak. Kehidupan ekonomi harus tegak. Larangan untuk mereka sama dengan larangan untuk pribumi juga. Kesempatan diberikan seluas-luasnya kepada Cina-Cina ini. Sekarang saatnya kita memberikan kesempatan pada pribumi agar bisa hidup sejahtera, tidak kekurangan, adil dan makmur, aman sentosa, sejajar dan terhormat di antara bangsa-bangsa di dunia. Nah, bagaimana caranya? Kalau pikiran saya, dari Sabang sampai Merauke, mari kita jatuhkan rejim. Tidak usah mesti Sabang sampai Merauke itu datang ke Jakarta. Cukup 1-2 juta masuk MPR. Paling kita bilang sama Syafri Samsudin, bantulah agar jangan terjadi tembak-menembak, khususnya pribumi yang tidak bersenjata ini, melawan polisi-polisinya Listio Sigit. Tetapi kalau Syafri Samsudin nggak mau, 1 orang mati, 10 orang mati, 100 orang mati, asal DPR MPR kembali ke UUD 45, nggak soal. Dan itu akan terjadi. Itu akan terjadi. Terserah pada Prabowo. Dia mau mati berdiri, mati berdiri atau mati atau hidup di kasur empuk. Artinya tetap harus, memang kalau untuk menyelesaikan ini setiap saat selalu ada penyimpangan-penyimpangan ya yang dilakukan oleh Prabowo, dan satu-satunya jalan. Oh iya, jadi begini Bung. Jadi Pak Prabowo naik menjadi Menteri Pertahanan, itu sudah ada deal dengan Joko Widodo. Yeah. Bahwa Joko Widodo sampai akhir 2024 akan digantikan oleh Prabowo menjadi presiden. Tetapi dengan syarat, 1, jangan ganggu perjanjian yang sudah terlanjur dibikin dengan Xi Jinping. Ya. Itu antara lain ya utang-utang. Baik utang untuk infrastruktur, termasuk bus, IKN dan lain-lain.
untuk mempertahankan nilai rupiah kemarin. Kedua, jangan ganggu oligarki yang mempunyai misi sama sebetulnya dengan RRC untuk menguasai Indonesia dengan segala sumber daya manusianya. Dan yang ketiga adalah melindungi Jokowi. Jadi sepanjang yang kita tahu Jokowi dan keluarganya, jadi sepanjang ke depan kita tahu Wawok itu tidak berbuat apapun kepada Jokowi, itu sudah indikasi bahwa dia akan melanjutkan ketidakwarasannya. Dan disitulah kita harus segera menentukan sikap, apakah membiarkan Prabowo atau menjatuhkan. Ya. Dan seperti banyak yang didengungkan, memang satu-satunya jalan yang bisa sekarang itu cuma revolusi. Kalau cuma ganti rejim, artinya ganti rejim secara yang menurut mereka konstitusional, itu tidak menyelamatkan. Jadi yang konstitusional UUD palsu. Ya, maksud saya seperti itu. Iya, tidak menyelesaikan. Nah, makanya harus perlu revolusi. Betul. Nah, itu bagaimana nih Pak Bintang? Ya itu tadi yang saya katakan. Tidak perlu seluruh Sabang sampai Merauke itu datang ke Jakarta. Ya. Cukup 1-2 juta penduduk Jakarta, Banten, sama Jawa Barat, khususnya Bandung. Itu sudah cukup. Udah cukup. Ya. Artinya tanpa bantuan Syafri Samsudin juga nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau Syafri Samsudin mau membantu, itu lebih baik. Itu lebih baik. Ya. Ya sebetulnya tinggal gampang aja, seperti yang tadi saya sampaikan. Kita duduk di DPR MPR, kita sampaikan maklumat bahwa DPR yang mau oke, yang tidak mau keluar. Kita mempunyai ribuan orang untuk menggantikan mereka. Kita mempunyai ribuan orang untuk menyusun utusan daerah dan utusan golongan. Peristiwa ini terjadi sebagai presiden politik di zaman Soeharto menggantikan Soekarno. Itu juga MPRS namanya. Ya. Dimulai pada tanggal 5 Maret sampai 11 Maret tahun 96. Bukan 96, 66. 66. Ya. Betul, 66. 5 Maret sampai 11 Maret 66. Di mana orang-orang PKI disuruh keluar dari MPRS, digantikan oleh orang-orang yang benar. Soekarno ditolak, pertanggungjawabannya Nawaksara, dan Soeharto dipilih untuk menggantikannya. Ini semudah itu, as easy as that. Di dalam jangka waktu 1-2 hari selesai. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Betul. Ya. Tapi persoalannya nanti kalau misalkan yang tidak setuju, ini kan isi gedung DPR kan ini pecundang semua, keluar semua dong. Keluar semua, nggak kita anggap, nggak ada suara loh. Karena sudah kita duduki. Iya. Kita segera menyusun MPRS baru. Iya. Dan menetapkan itu. Tapi tidak perlu ada pemerintahan transisi ya kalau seperti ini. Oh ada. Tentu ada ya. Ada. Di zaman Pak Harto menggantikan Bung Karno juga ada. Oh, ada pemerintahan transisi. Pak Harto waktu itu terpilih sebagai penjabat presiden. Presiden sementara artinya. Sampai terjadi pemilu. Tahun 72. Iya tahun 72. Pak Harto menjanjikannya 68. Iya. Tetapi nggak berhasil. Dan memundurkannya pada 71 baru terjadi pemilihan.
Jadi 4 tahun itu dari 67 sampai 71 itulah pemerintah sementara, pemerintah transisi. Kita juga bisa melakukan itu. Iya. Nah, pemerintah transisi ini siapa ini? Memang harus disiapkan segera. Iya. Ya beberapa nama sih sudah ada lah. Ya, Ya. masa cari Pak Harto waktu itu mengumpulkan 5 nama, termasuk dirinya sendiri sebagai presidium Iya. pemerintah transisi. Lalu 5 presidium itu, ya antara lain adalah Pak Harto sendiri memegang pertahanan, kemudian ada Malik, ada beberapa yang lain. Sri Sultan ya kan? Oh, Sri Sultan ada. Sri Sultan itu pegang ekonomi malah. Iya, Sri Sultan. Ya, Iya. ada pegang industri ada. Iya. Ya, ada Malik itu politik. Politik ya. Ya, ngumpulkan 5 orang nggak terlalu sulit. Iya. Ya kan? Betul. Ya, yang penting adalah kita jelas siapa yang jadi orang pertahanan nomor 1. Iya. Ya, pertahanan negara. Jadi Syafri Samsudin itu bisa Iya. bisa minta supaya Panglima TNI itu yang sekarang ini itu tunduk ya untuk melindungi masyarakat yang menduduki DPR MPR. Iya. Bisa. Ya kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Banyak kok, masih banyak yang Ya iya, banyak. masa dari 280 juta. Ya termasuk kolonel-kolonel, Iya. letkol yang masih mempunyai TNI aktif, Iya. ya kan? Iya. Itu akan bergabung sama kita. Iya. Itu aja yang kita panggil. Iya. Iya. Iya, Ya sulit. Kok Ya mudah-mudahan PPTNI menyadari kekurangannya kemarin. KMKR kali. KMKR. Iya. Ya kan kebanyakan yang mendukung adalah PPTNI. Akhirnya ya kita perlu acungi jempol kepada Rizal Fadilah itu. Iya. Yang jelas mengatakan kita duduki DPR MPR. Revolusi.